Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 11 MIPA, pelajaran biologi. Pada kesempatan ini sudah memberikan beberapa kali latihan ya, karena kita menghadapi penilaian akhir semester. Nah, latihan yang telah Ibu berikan dalam bentuk Kahoot ya kemarin. Sekarang kita akan bahas soal-soal ini. Pertama, tentang gambar. Pertanyaannya, gambar penyumbatan di bawah ini menimbulkan penyakit. Ini kan ada kakek-kakek nih, jantungnya di pembuluh darah di jantung mengalami penyumbatan, ya. Karena lebih kepada penyumbatan dan orang tua, ini Ibu kasih kunci arteriosklerosis. Kenapa? Karena penyumbatan di daerah arteri yang menyumbatnya itu tidak selalu lemak, gitu. Jadi kalau orang tua itu pada umumnya pengendapan bukan karena selalu lemak, mungkin garam, mungkin kalsium, mungkin ya tar kali ya untuk rokok itu. Tapi kalau rokok biasanya paru-paru sih. Nah kalau aterosklerosis ini lemak udah jelas. Oke, kalau hipertensi kan dampak dari arterionya gitu. Hipotensi biasanya karena masalah jantung bawaan. Oke, kita soal nomor 2. Ini sel darah merah normal, ini berkurang jauh. Nah, berarti kalau leukemia kan sel darah putih. Nah, ini langsung kita ke sini. X dan Y. Berarti yang tepat X normal, Y anemia. Berarti ini ya jawabannya. Oke, sekarang nomor 3. Sistem saraf otonom pada jantung. Oke, kita lihat gambar-gambar ya. Yang punya materi kita kemarin. Kita lihat dulu. Nah, ini. Nah, itulah. Nih ya. Macam-macam sistem saraf otonom. Ada sinus node, sinoatrioventricularis. Nah, ini kalau ini atrioventricularis. Lalu gerakannya dari arah atrium ya menuju tengah-tengah atrium dan ke ventricle keseluruhan sampai ke kanan kiri ada berkasis gitu kan, Purkinje. Gitu. Sekarang kita lihat soal yang tadi ya. Sinoatrioventricularis ada, atrioventricularis ada, berkasis ada. Yang tidak ada saraf simpatik. Ini kan soalnya kecuali. Jadi saraf simpatik itu adalah saraf otak kita. Saraf otak kita yang serabutnya atau responnya menuju ke jantung atau ke semua organ, terutama organ-organ dalam. Saraf simpatik itu bekerja normal dan baik, dan parasimpatik bekerja tidak normal. Oke, sekarang anatomi jantung juga ya. Aorta, ini yang melengkung ini aorta nih. Sel Purkinje ini kan salah satu saraf ya. Ini otot-otot sih, otot-otot
miokardium atau otot-otot yang menggerakkan ventrikel. Nah, ventrikel kanan. Nah, untuk anatomi jantung kanan kiri, kalian boleh melihat patokan aorta nih yang melengkung. Ini kalau ada lengkungan berarti ini daerah kiri semua. Nah, sebelah sini kanan. Berarti kalau ventrikel kanan tentu yang ini, nomor 4 ya. Nah, kalau aortanya 1. Jadi 1, 3, 4. Coba kita lihat kuncinya. 1, 3, 4. Betul ya. Sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 juga begitu ya. Ini yang melengkung itu aorta. Aorta itu yang membawa darah. Aorta itu yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ada yang ke nomor 7, ada yang nomor 5. Berarti darah dari jantung, darah yang masih kaya oksigen. Nah, sedangkan nomor 10, ini menuju atrium kiri dari paru-paru. Berarti ini juga yang membawa darah kaya akan oksigen. Bagian pembuluh darah yang kaya oksigen adalah 7, 5, 10. 5, 7, 10. Coba, ada nggak? Ya, betul ya. Nah, begitu. Nomor 6. Simpul sinoatrioventricularis node dapat membagikan impul 70 bpm dan mendepolarisasikan dinding. Nah, kita lihat lagi gambar yang tadi. Nah, ini yang simpul sinoatrioventricularis membangkitkan impul dengan normal 70 bpm. Nah, ini bacaannya kebetulan sih ada nih. Nah, ini jawabannya ke seluruh dinding atrium ya. Nah, ini dari sini sino atrio ke ini yang di tengah nih ke atrium ventricularis. Jadi atrium ya. Oke, jadi soal yang tadi jawabannya gampang. Atrium. Oke, betul ya. Yang nomor 7. Nah, masih anatomi jantung, diingat yang warna merah muda yang melengkung ini adalah kiri. Yang kanan ini yang merah gelap. Sekarang pertanyaannya, perhatikan gambar jantung berikut bagian jantung yang kaya karbon dioksida. Berarti yang kanan ya. Nah, karena yang melengkung itu aorta, udah jelas-jelas akan membawa darah kaya oksigen. Berarti yang ini yang gelap. Boleh. Nah, nomor 5 betul. Nomor 3 juga betul. Nomor 1 betul. Ini nomor 4. Kita lihat kunci jawabannya 156. 1 ini 5 dan 6. Betul ya? Oke. Anatomi jantung udah mulai dikuasai ya. Yang bukan pengaruh kerja saraf simpatik pada jantung. Nah, saraf simpatik itu bekerja normal. Yang tidak normal parasimpatik. Nah, kalau kerja jantung jantung dan pada umumnya organ dalam, kalau disarapi dengan saraf simpatik kerjanya normal. Nah, jantung yang normal bekerja cepat, mempercepat konduksi sel-sel Purkinje, mempercepat denyut jantung, memperlambat. Nah, kalau memperlambat seperti orang pingsan atau orang mati jelas ya jantungnya tidak berdenyut. Tapi kalau orang pingsan itu kan melambat, itu berarti jantung bekerja dalam keadaan ada masalah, insiden, berarti tidak normal. Nah, merangsang pengeluaran epinefrin. Hormon epinefrin itu memang hormon yang memacu jantung. Jadi itu dalam keadaan normal. Jadi yang tidak normal memperlambat. Jadi yang kerja yang bukan simpatik yaitu sekarang biru ya. Oke, sekarang masih jantung. Ini namanya pembuluh darah koroner, pembuluh darah kecil di jantung. Lihat ada penyumbatan yang kanan kirinya tuh sudah hampir menutup ya.
Nah, ini yang menyebabkan sakit jantung. Pada umumnya disebut dengan penyakit jantung koronaria. Kalau jantung bawaan biasanya ya anatomi jantungnya cacat, dan cacatnya itu sejak lahir, bawaan. Kardiomiopati ya itu dagingnya, ototnya. Endokardiastis juga sama, ototnya bermasalah. 10. Bagian jantung yang melanjutkan proses peredaran darah. Nah, ini kan yang melengkung, namanya aorta nih yang melengkung. Nih, ini yang melanjutkan proses peredaran darah besar. Karena ini menuju atas dan bawah atau menuju seluruh tubuh. Berarti kalau di sini kita bawa ke bawah, nah ini antara A dan B. Ini paling gampang nih soal. Sekarang nomor 11. Ini ada peredaran darah jantung paru-paru. Disebutnya peredaran darah kecil karena perjalanan pendek. Dari jantung, ventrikel kanan, terus ke paru-paru, terus ke atrium kiri, ventrikel kiri. Nah, saat ada di ventrikel kanan, ini kaya akan karbon dioksida, di paru-paru ditukar atau difusi, sampai di atrium kiri dan ventrikel kiri, itu sudah kaya dengan oksigen. Jadi proses peredaran darah kecil ini tujuan utamanya adalah untuk difusi gas. Nomor 12. Ada banyak penyakit pada sistem peredaran darah manusia, trombus, embolus, varises. Varises tahu ya, suka ada di kaki gitu. Embolus juga itu, dan trombus adalah di pembuluh darah, menutup atau pembuluh darah yang karena ada pembekuan gitu, atau ada zat-zat lain yang menutup pembuluh darah. Nih, jadi penyakitnya jelas pembuluh darah ya, gampang. Lanjut. 13. Apabila pembuluh darah tersumbat akibat beberapa insiden, tenggelam, pecah ketuban, pembekuan darah, nih. Ini tadi udah dijelaskan ya, namanya embolus. Kalau trombus biasanya ya pembekuan darah yang mengendap di situ, di sebuah saluran pembuluh darah. Tapi kalau embolus tidak mengendap, tidak nempel, dia bisa berjalan tapi juga membahayakan. Nah, ini yang warna merah ke atas, ke kepala, dan ke bawah. Berarti peredaran darah ke seluruh tubuh. Sedangkan yang biru, jantung, paru-paru jantung. Ya. Ini peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ini jawabannya. Pernyataan yang benar tentang arteri dan vena. Arteri itu adalah pembuluh darah keluar dari jantung. Vena adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Begitu aja. Nah, yang memiliki katup banyak. Oh ya, pena selalu berisi CO2, tidak ya? Karena pena itu konsepnya adalah tadi keluar dari datang dari seluruh tubuh ke jantung, itu pena. Kalau datangnya dari paru-paru kan penanya membawa oksigen, berarti tidak selalu. Arteri pembuluh menuju jantung, arteri itu justru keluar dari jantung, salah. Arteri selalu berisi O2, salah jelas ya. Nah, ini yang benar, pena memiliki banyak katup. Karena pena itu biasanya dari seluruh tubuh menuju jantung, itu gerakannya ada yang vertikal. Ya, gerakan vertikal horizontal kan, dari bawah dan dari atas. Itu pembuluhnya harus ada katup. Kalau tidak ada katup, darah akan lamban untuk bergerak atau naik. Aliran darah jantung diatur oleh saraf otonom dan valvula atau katup ya. Katup yang menghalangi darah kembali ke jantung adalah, nah ini kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini. Nah, katup yang menghalangi darah kembali ke jantung, berarti darah udah keluar dari jantung. Nih, dipompa sekuat tenaga namanya sistol, keluar dari aorta. Nah, supaya tidak balik lagi, di sini ada penutup. Ya, namanya valvula aorta. Atau karena bentuknya seperti sabit, bulan sabit, maka dikenal juga dengan
katup semilunaris begitu. Nah, papula semilunaris ya. 17. Darah yang diedarkan ke seluruh tubuh berasal dari seluruh tubuh ya. Ventrikel kiri. Ya. Kita lihat lagi. Ini kiri ya, ke seluruh tubuh dari sini. Ini kan di atas atrium, bawah ventrikel. Dari ventrikel kiri ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Gitu ya. Sistem saraf otonom pada jantung terdapat pada tadi ya di sini ya, X. Sino atrioventricularis atau di sini atrium ventricularis dan di sini berkasis atau sel-sel Purkinje. Jadi XWZ. XWZ. Betul ya jawabannya. Masih anatomi jantung, lihat ini jantung sedang berkontraksi. Nah, ini yang memompa darah sekuat-kuatnya. Ini hanya berpindah saja. Nah, kalau berpindah saja namanya diastol. Nah, ini udah sekuat-kuatnya sampai ini kayak kerucut. Nah, ini diastol. Nah, ini siap-siap untuk sistol. Nah, ini sekuat tenaga sampai kayak bentuk kerucut. Perhatikan denyut jantung di bawah ini. Sistol adalah saat darah, saat atrium berkontraksi. Atrium berkontraksi tadi diastol ya. Ventrikel relaksasi itu masih diastol. Ventrikel kiri berkontraksi. Ventrikel kiri berkontraksi itu menuju paru-paru. Yang sangat kuat pada saat dia ke seluruh tubuh. Berarti atrium kiri berkontraksi ya ke seluruh tubuh. Kalau yang kanan ini baru ke paru-paru. Berarti yang benar ini biru ya. Oke. Seorang pasien tubuhnya membengkak. Nah, pasien yang membengkak itu biasanya ya terlampau banyak air atau darahnya encer. Itu bahasa orang awam. Oke, kita baca. Darah terlampau encer, serum kekurangan garam mineral. Ya penyebabnya ya bukan garam mineral. Jadi kekurangan garam itu bukan penyebab orang bengkak. Darah terlampau kental, serum kekurangan garam mineral. Salah ini ya, terlampau kental. Nah, ini yang paling tepat, nilai osmotik darah menurun karena kadar albumin rendah. Darah terlampau encer, serum kekurangan zat organik. Jadi bukan zat organik, bukan penyebab. Penyebabnya tadi kekurangan albumin dan nilai osmotik itu kekentalan, nilai kekentalan. Kalau turun berarti ya bahasa kita namanya encer. Jadi nilai osmotiknya menurun. Gitu. Penyebabnya tadi albumin pada umumnya. Ahli bedah akan menonaktifkan proses pembekuan darah. Maka disuntikan zat yang menonaktifkan vitamin. Nah, kalau pembekuan darah vitamin K ya. Gampang itu. Pernyataan benar tentang gambar berikut. Ini kan sel darah merah. Tapi X dan Y itu sel darah putih. Ini yang intinya besar, ini basofil. Yang intinya 3, ini neutropil. Gitu. Ya, dihafal. Ingat. Nah, ini soal double nih. Ya, tadi udah nih jawabannya ini. Anemia ya, yang ini. Ini soal ini juga sama sebenarnya, cuma dalam bentuk tabel aja, diagnosa. Hemoglobin. Hemoglobin itu berarti sel darah merah ya. Kurang. Pasien mudah lelah. Yang lainnya normal ya. Jadi ya anemia juga dia. Tapi ini datanya hasil lab. Nah, ini neutropil. Tadi ya. Perhatikan gambar berikut, pernyataan yang salah. Neutropil benar, melawan virus bakteri betul, menjaga sistem imun betul. Membentuk antibodi salah, ya. Karena yang membentuk antibodi apa? Limfosit. Di saat wabah COVID-19 merajalela, kita harus meningkatkan sistem imun tubuh kita dengan cara berjemur. Konsumsi makanan, ini belum selesai nih. Konsumsi makanan untuk fungsinya untuk apa? Meningkatkan produksi sel darah putih, ya. Bukan membunuh virus, bukan menurunkan aktivitas virus, bukan menangkal virus, yang pasti meningkatkan sistem imun kita. Di antaranya itu
sel-sel darah putih tumbuh. Ditemukan basofil pada seputum pasien, ditandai gejala klinis pada pasien sesak napas. Hal ini menunjukkan, nah, kalau sesak napas asma ya. 29. Ibu hamil golongan darah rhesus negatif dan janinnya bergolongan darah rhesus positif. Maka berbahaya tidak gitu kan? Pertanyaannya begitu. Ya, karena antibodi ibu merusak darah janin. Ini kuncinya tidak, karena antibodi ibu belum terbentuk. Jadi antibodi ibu itu terbentuk 1-2 tahun. Sedangkan kehamilan itu kan 9 bulan. Jadi walaupun terjadi pendarahan pada anak dan dikenali oleh ibu ada antigen, ada gen yang berbeda, ada protein yang berbeda, ibu langsung membentuk antibodi. Nah, antibodi tidak serta-merta terbentuk dalam waktu yang cepat. Jadi si janin masih bisa dilahirkan. Tapi ya anak kedua ini biasanya kalau sama kasusnya anak kedua itu positif lagi dan pendarahan di dalam kandungan, ibunya mengenali, ya sudah, berarti anak itu akan serta-merta dirusak darahnya oleh antibodi ibu karena ibu sudah membuat sebelumnya. Nah, ini golongan darah. Penggolongan darah ya, ini encer, mengendap. Yang mengendap B, berarti golongan darah B. Kenapa kalau yang mengendap golongan darah B, Karena kita punya konsep bahwa gen B tidak boleh ketemu dengan serum B. Kan ini darah ini dideteksi serum B atau anti B, musuh B. Mengendap, berarti di dalam darah ini ada B. Karena B tidak boleh ketemu B gitu. Jadi golongan darah B RH positif. Positif ada protein tertentu. Seorang anak bergolongan darah B, berarti karena ada gennya yang B, nah, gitu kan. Gen itu namanya aglutinogen. Tapi di mana nih? Di plasma darah apa di eritrosit? Kalau gen itu adanya di eritrosit. Kalau di plasma darah adanya aglutinin atau serum tadi yang digunakan untuk tes golongan darah. Nah, ini sel darah putih harus dihafal nih. Ini neutrofil, ini eosinofil, ini yang besar ini limfosit, yang tadi bisa membentuk antibodi. Ini yang basofil ini yang biru. Basofil ini kan tadi yang antihistamin, bisa untuk anti alergi juga. Artinya bisa direspon oleh zat tertentu menghasilkan histamin. Sehingga orang yang asma biasanya ditemukan ini. Sesak napas, ternyata asma. Oh, asma ya nomor 4 saja ini. Nah, ini jawabannya, betul. Reaksi inflamasi saat terjadi luka ditandai sebagai berikut. Panas dan demam, tubuh yang terluka membengkak dan merah, darah menetes, nyeri, bengkak, merah memar. Jadi kalau kita inflamasi atau luka yang infeksi, maka ya ini, kadang-kadang kalau darah menetes mah belum terasa apa-apa, karena belum inflamasi. Reaksi inflamasi atau infeksi itu, ya itu tandanya panas demam tubuh. Jadi yang bukan yang darah menetes ya, ini benar. Dalam dahak pasien ditemukan eosinofil secara klinis ditandai dengan kulit kering, gatal dan luka. Wah, ini eksim ini, penyakit gatal ya, betul tuh. 6. Penyebab darah tidak membeku adalah tidak ada antihemofilia. Ya, ini kan penyakit genetik ya. Kalau tidak ada antihemofilia ya tidak membeku, penyakit genetik. Kekurangan vitamin K ya. Tidak ada kalsium ya. Kekurangan vitamin C bukan. Berarti jawabannya ini. Perhatikan diagram berikut. Golongan darah yang tidak menggumpal setelah ditetesi anti A, anti B, anti AB. Dia tidak pernah menggumpal, berarti dia tidak punya penggumpal. Golongan darah yang tidak punya penggumpal apa? Penggumpal itu adalah aglutinin alfa dan aglutinin beta. Yang digumpalkan apa? Aglutinogen. Jadi yang tidak punya aglutinin adalah golongan darah. Apa pertanyaannya?
golongan darah yang tidak menggumpal setelah ditetesi antibodi. Iya, O. Ya. Antibodi kan serum. Serum A, serum B, serum AB. Nah, golongan darah O tidak punya agglutinogen ya. Jadi A tidak ketemu A, B tidak ketemu B, jadi O. Nah, ini yang varises ini. Kenapa sih orang varises? Ya, kalau penyebabnya mungkin karena ada aktivitas yang sangat kuat sehingga membuat pembuluh darah itu menjadi ketarik gitu ya. Nah, akibatnya kan di pena ini banyak katup. Nih katupnya jadi terbuka. Nah, katup terbuka inilah yang menyebabkan darah tidak lancar mengalir. Jadi darah mengendap di situ bisa jadi, dan ini jadi melebar. Karena katupnya tidak seperti sempurna menutup. Jadi kalau darah yang udah masuk ke atas, ya ini tutup. Ini enggak terbuka terus. Varises, ya udah. Nah, ini sel darah merah yang gepeng-gepeng ini, atau cycle cell, jadi bentuknya ya bentuk bulan sabit ya. Nah, itu penyakit keturunan ya, karena ya memang tubuh secara genetik tidak bisa dibentuk sel darah merah normal. Jadi sel darah merahnya rusak, itu genetik. Dari sononya, dari gennya. Ya, thalassemia itu nama penyakitnya. Seorang anak bergolongan darah AB ini membuktikan bahwa dia punya agglutinogen ya. AB di eritrosit, betul. 42. Seorang anak bergolongan darah O karena tidak punya agglutinogen ya. Tidak ada agglutinogen di eritrosit. 43. Ini yang tadi ya. Wah, soalnya ada dua nih. Golongan darah B resus positif dah. Ini golongan darah A karena ada apa? Anti A menggumpalkan agglutinogen A. Ya, rumusnya kan A tidak boleh ketemu A ya. Oke, diingat. 45. Pasien golongan darah O tidak dapat menerima donor dari semua golongan darah. Karena golongan darah O tidak menerima, tidak dapat menerima. Tidak dapat menerima berarti yang menerima pada golongan darah O itu kan plasmanya. Plasma di dalam golongan darah O ada agglutinin alfa dan beta. Jadi golongan darah apa saja yang punya agglutinogen A, punya agglutinogen B, akan berbenturan dengan agglutinin alfa dan beta dari O. Nah, itu akan menyebabkan penggumpalan. Golongan darah AB disebut resipien absolut, artinya bisa menerima darah dari golongan darah apa saja. Karena kalau agglutinogen AB, berarti dia gennya A dan B. Di dalam serumnya tidak memiliki agglutinin. Tidak memiliki agglutinin. Nah, pada saat dia menerima darah dari golongan darah apa saja, sedangkan dia tidak punya penggumpal, tidak punya agglutinin, ya diterima semuanya. Ya, dia dapat menerima donor semua golongan darah. Karena apa tadi? Dia tidak punya penggumpal. Jadi di serumnya itu tidak ada alfa, tidak ada beta. 47. Seorang ibu golongan darah resus positif, hamil janin golongan darah negatif, berbahaya tidak? Tidak. Ibu tidak punya antibodi, tidak, karena janin tidak memiliki zat asing bagi ibu. Tidak, karena janin tidak. Kok jawabannya ini ya? Tidak berbahaya ya. Ya, karena ini positif. Oh ya. Yang berbahaya itu kalau ibunya negatif, anaknya positif. Betul-betul. Ya, ini ya. Oke. 48. Janin akan mengalami eritroblastosis fetalis, sel darah merahnya rusak jika apa? Ibunya RH negatif, janinnya RH positif. Benar. Tapi itu pun harus ada tambahan. Anak yang kedua, bukan kehamilan pertama. Anak yang mengalami eritroblastosis fetalis, sel darah merah rusak adalah anak kedua dan seterusnya. Anak kedua dan seterusnya ya. Dari ibu yang resus
negatif. Anak kedua dari ibu rhesus negatif. Ini sama, tapi ini ada seterusnya. Jadi bisa anak ketiga juga, bisa karena si ibu itu sudah ada antibodinya. Jadi selamanya ibu berbahaya buat anak. Oke, ini soal terakhir. Berarti anakku sekalian, 50 soal sudah dibahas. Mudah-mudahan kalian memahami pembahasan ini dan siap untuk ulangan penilaian akhir semester di semester ganjil ini. Dan untuk materi selanjutnya adalah sistem pencernaan, akan dikirim dulu ke Google Classroom. Kalian silakan latihan untuk latihan dulu. Nanti setelah latihan baru Ibu akan bahas soal-soalnya seperti sekarang. Oke, kalau begitu Ibu akhiri aja. Semoga kamu bisa menyimak penjelasan soal persiapan ulangan ini. Dan Ibu doakan nilai kamu dipas ya paling tidak sesuai KKM dan nilainya terbaik, tidak ada remedial kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.